Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa pada hari ini untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diberikan waktu, kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami, yang menerangi hati kami, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 18 Agustus 2020, kita akan belajar dari Roma pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 22. Roma pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 22. Judulnya adalah Berganti Tuan. Berganti Tuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, masih dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia, kita akan membahas mengenai kemerdekaan. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai kemerdekaan secara rohani, yang oleh banyak orang disebut sebagai kemerdekaan Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata ada orang yang salah mengerti tentang kemerdekaan Kristen ini. Dia berpikir bahwa karena di bawah kasih karunia, maka dia bisa berbuat seenaknya, bisa berbuat dosa, bisa berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Itu orang yang salah berpikir mengenai kemerdekaan Kristen yang membuat orang percaya di bawah kasih karunia. Oleh sebab itu, ayat 15 muncul di sini. Perhatikan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jawabnya, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya kemerdekaan Kristen ini merupakan sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik. Karena apa? Karena hanya berganti tuan. Berganti tuan. Yaitu yang dulunya tuannya adalah dosa, sekarang tuannya adalah kebenaran atau Allah. Mari perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata hamba yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani adalah doulos. Doulos. Itu sama artinya dengan budak. Siapa budak? Budak adalah orang yang tidak mempunyai hak atas hidupnya sendiri. Budak adalah seorang yang tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Kalau dulu disebut sebagai hamba dosa, sebagai daulosnya dosa, sebagai budaknya dosa, maka dia dikuasai oleh dosa. Dan hidupnya hanya menuruti keinginan dosa. Sebaliknya, ketika sekarang sudah menjadi hamba Allah, maka hidupnya dikuasai oleh Allah. Hidupnya hanya menuruti kemauan Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran. Mungkin ada orang yang mempertanyakan, kalau begitu apa untungnya percaya Yesus? Kalau begitu apa untungnya dimerdekakan di dalam Yesus? Lihat ayat yang ke-21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya?
Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kesudahannya adalah kematian. Tetapi perhatikan ayat 22, khususnya bagian yang terakhir. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sama saja atau beda? Ya, sama saja atau beda? Jelas beda. Untung atau sama saja? Jelas ada untungnya. Untung yang mana? Jadi hamba dosa atau hamba Allah? Jelas jadi hamba Allah. Kalau jadi hamba dosa, kesudahannya kematian. Kematian. Kalau jadi hamba Allah, kesudahannya kehidupan yang kekal. Jelas beda, Bapak Ibu. Jelas beda. Walaupun hanya berganti tuan dari dosa kepada Allah atau kebenaran. Tapi bedanya wah, luar biasa. 180 derajat bedanya. Satu membawa kepada kematian, satu membawa kepada kehidupan yang kekal. Beda. Beda sekali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekarang kita telah memilih untuk menjadi hamba Allah. Sekarang kita sudah memilih untuk menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Sekarang kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah memilih untuk menjadi hamba Allah. Oleh sebab itu, jangan kecewa. Jangan kecewa Bapak Ibu. Jangan kecewa. Ada keuntungan yang besar menjadi hamba Allah. Ada keuntungan yang besar menjadi hamba kebenaran. Kehidupan yang kekal akan Anda dan saya peroleh karena menjadi hamba Allah. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Jangan ingin berbalik kepada dosa. Jangan kecewa sekali lagi. Yang kedua, jangan turuti dosa. Karena kita hamba Allah, hamba kebenaran, jangan turuti dosa. Kita harus menuruti Allah. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran. Di dalam situasi apapun, kita adalah hamba Allah. Dalam permasalahan persoalan hidup apapun, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya adalah hamba Allah. Hamba kebenaran. Oleh sebab itu, hidup sesuai dengan kebenaran. Godaan apapun, pencobaan apapun, rayuan apapun, kita tetap bertahan untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kita hamba Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, situasi yang tidak mengenakan bisa menggoda kita untuk kembali ke masa lalu sebelum menjadi hamba Allah. Bisa mengganggu kita, bisa merayu kita untuk kembali ke sana. Tetapi ingat, kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba kebenaran. Tetap pada posisi itu. Tetap pada keyakinan itu. Karena sekali lagi, keuntungan besar, kehidupan yang kekal akan kita peroleh. Perlindungan dan berkat Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Karena kita hamba Allah. Mari semangat untuk hidup di dalam kebenaran. Untuk hidup sebagai orang merdeka dari dosa. Hidup menuruti kehendak Allah. Hidup di dalam kebenaran. Maka jaminan kehidupan kekal ada di depan kita.
berkat ada di depan kita, perlindungan ada di depan kita. Hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dimerdekakan dari dosa. Sekarang Tuhan kami adalah kebenaran. Tuhan kami adalah Allah sendiri. Dan biarlah kami dimampukan untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Karena kami tahu dan meyakini kehidupan kekal menjadi jaminan bagi kami. Berkat dan perlindungan Allah menjadi jaminan bagi kami ketika kami hidup menurut kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua hamba-hamba Allah, hamba-hamba kebenaran, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.